Salam dalam kasih Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita kembali lagi dalam program Sapaan Majelis Senin 18 Januari 2020. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur ya Tuhan, apabila dalam kesempatan yang indah ini, Kau izinkan kami semua untuk bersama mengambil waktu teduh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kami untuk untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Sabda Sejati yang hidup dan menyelamatkan kami memohon. Amin. Bacaan leksionari hari ini adalah 2 Korintus 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Namun kita akan bersama membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul sapaan majelis hari ini adalah Ketika Allah bertahta dalam tubuh dan jiwa manusia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita amati dalam kehidupan kita di dunia, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kericuhan hingga akhirnya ada korban-korban yang berjatuhan karena sifat jahat manusia. Mengapa di dunia ini ada kejahatan? Karena dunia krisis cinta kasih. Mengapa di dunia ada kebencian? Karena dunia lupa bagaimana indahnya mengampuni. Nah, jika di dunia kita yang tumbuh itu didominasi oleh kejahatan dan kebencian saja, bisa kita katakan bahwa dunia bukan lagi menjadi bait Allah. Bait Allah bisa kita pahami sebagai sebuah situasi dan kondisi di mana damai sejahtera kasih Kristus itu tersemai dalam kehidupan manusia melalui setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, jemaat di Korintus sedang berhadapan dengan orang-orang yang disebut Paulus sebagai orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak menganggap dirinya sebagai representasi atau wakil Allah di dunia. Karena yang dihidupi oleh orang-orang yang disebut tidak beriman tadi adalah kehidupan yang jauh dari firman Allah. Mereka menghidupi apa yang menjadi keinginan, keegoisan, dan ketamakannya sendiri. Maka tidak hayal di dunia akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang lebih mencintai kejahatan dan kebencian ketimbang kasih dan pengampunan. Nah, dari bacaan kita hari ini kita bisa belajar tentang dua hal secara khusus menggumuli tema ketika Allah bertahta di dalam hidup manusia. Yang pertama, kita dipanggil untuk mencintai firman Allah. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Maka dari itu panggilan bagi kita untuk terus menghidupi firman Allah yang hidup, sehingga di dalam ziarah iman kita
Kita akan mewujudkan firman Allah yang hidup itu di dalam tindakan nyata secara khusus ketika kita mewujudkan bait Allah, mewujudkan damai sejahtera Allah, sehingga kasih dan pengampunan itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama dan seluruh ciptaan. Yang kedua, dari 2 Korintus 7 ayat 1b, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Panggilan kita untuk menyucikan diri dari hal-hal yang mencemarkan nama Allah. Salah duanya adalah kejahatan dan kebencian yang ada di dalam hidup kita. Mari kita lihat seberapa banyak orang-orang yang kita benci, seberapa banyak orang-orang yang kita jahati di dalam kehidupan kita. Jika masih ada, mari kita periksa, mari kita ampuni mereka, dan mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah bertahta dalam tubuh dan jiwa kita, maka sejatinya kesempurnaan hidup bersama dengan Allah akan kita raih bersama. Keharmonisan hidup bersama Allah dan juga dengan sesama juga akan kita raih. Kiranya kita dimampukan untuk dapat mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.